Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue ingin say goodbye untuk iPhone 7 gue yang akhirnya dipinang sama orang lain teman-temannya, alias iPhone ini udah ketemu empunya yang baru. Nah, di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa untuk tahun 2024 ini kenapa gue putusin untuk jual iPhone 7 ini, karena gue ngerasa udah cukup sih dengan apa yang ditawarkan oleh iPhone 7 ini. Jadi untuk sekarang ini gue rasa iPhone 7 ini pada akhirnya udah nggak cocok lagi buat gua secara pribadi teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk aja ke video pemesanan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 7 128GB. Jadi kalau untuk 128GB sendiri di tahun sekarang itu adalah storage yang menurut gua minimal harus kalian punya teman-temannya. Kalau untuk 64GB dan 32GB gua rasa udah nggak cocok lagi untuk tahun-tahun kedepannya. Karena jujur dulu gua tuh adalah pengguna iPhone dengan storage 64GB teman-temannya. Kenapa? Karena gua ngerasa 64GB nggak apa-apa, tapi karena gua bisa backup di iCloud, so far gue ngerasa aman-aman aja. Tapi sejak gue pindah ke iPhone 13 di 128GB minimal storage-nya teman-temannya, gue ngerasa lega banget nih. Kadang-kadang gue lupa nih untuk update langganan iCloud, dan gue ngerasa kayak kayaknya nggak ada masalah sih, karena untuk iPhone 13 gue pun storage-nya tuh masih gede banget teman-temannya. Karena gue tuh nggak suka bikin foto selfie atau apapun. Kadang-kadang gue bikin konten juga udah selesai kontennya gue upload ke YouTube, gue hapus teman-temannya, karena udah terbiasa dari dulu pakai storage yang kecil teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 7 gua ini teman-temannya, untuk storage-nya tuh lega banget di angka 128GB, dan gue rasa semoga ya untuk pemilik yang selanjutnya tuh bisa memaksimalkan potensi storage yang besar ini teman-temannya. Jadi ini habis gue riset, dan di sini gue akan setting dulu untuk masuk ke dalam home screen-nya teman-temannya. Let's go. Oke guys, ini adalah iPhone 7 gue yang udah gue masuk ke settingan biar bisa masuk ke home screen teman-temannya. Jadi setelah gue omong tentang storage ya 128GB, sekarang gue akan masuk dari sisi performa. Bagi gue secara pribadi sebenarnya iPhone 7 itu nggak ada masalah sama sekali guys ya. Untuk main game Mobile Legends itu masih enak-enak aja. Untuk Instagram dan lain-lain itu juga sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi yang gue rasakan memang karena gue udah terbiasa pakai iPhone 8 dan iPhone 13 yang performanya jauh lebih baik daripada iPhone 7, makanya untuk iPhone 7 ini gue putuskan untuk gue kasih aja ke orang lain yang mungkin membutuhkan teman-temannya. Jadi akhirnya nih nemu pemilik baru guys ya. Nah, yang paling penting buat kalian yang beli iPhone itu kalian harus maksimalkan untuk sinyal teman-temannya. Kebetulan di iPhone 7 gue ini untuk segala macam sinyal itu lancar daya, dari Smartfren, Telkomsel, dan XL itu lancar-lancar aja. Tapi selain itu gue nggak pernah coba ya, karena kartu gue cuma terbatas Telkomsel dan XL doang. Ini aja Smartfren gue sengaja beli nih teman-temannya buat ditaruh di iPhone 7 gue ini karena tidak ada kartu sama sekali guys ya. Tapi so far untuk pemakaian sehari-hari itu masih enak-enak aja. Nah, selain dari performa, gue juga akan ngebahas dari sisi baterai. Jujur teman-temannya, kemarin gue sempat dengerin Spotify hampir 2,5 jam itu baterainya habis di angka 12%. Jadi di angka 100% gue dengerin lagu Spotify ya 2,5 jam di iPhone 7 ini itu baterainya habis sekitar belasan persen teman-teman ya. Yang menurut gue secara pribadi itu adalah sebuah pertanda sebenarnya bahwa untuk iPhone 7 ini untuk pemakaian casual itu masih sangat bagus. Apalagi sekadar dengerin lagu itu gue rasa masih oke-oke aja teman-teman ya. Kemudian untuk dari sisi kamera, sendiri gue ngerasa memang tidak ada permasalahan sama sekali teman-teman ya. Kalau untuk dari sisi kamera di iPhone 7 ini sama aja sih dengan iPhone 8, asalkan cahayanya cukup dan di saat yang terang untuk hasilnya juga akan mengikuti. Dalam artian mengikuti di sini artinya standar lah, bisa diterima oleh mata kita zaman tahun 2024 ini teman-teman ya. Tapi kalau kalian udah mulai malam hari, kameranya ini udah mulai nggak kuat melawan noise-noise yang akan hadir di saat malam teman-teman ya. Jadi untuk kameranya cuma 12 megapiksel doang sih di bagian lensa belakangnya ini, tapi kalau untuk kamera depannya juga diangkat 7 megapiksel teman-teman ya. Nah, dan untuk iPhone 7 ini belum ada wireless charging ya. Jadi untuk wireless charging sendiri itu baru muncul di iPhone 8 yang udah menggunakan kaca ya untuk bagian belakangnya teman-teman ya. Tapi buat gue secara pribadi walaupun ya nggak ada wireless charging, gue nggak ada masalah sih, karena even di iPhone 13 dan juga iPhone 8 gue tuh sama sekali nggak menggunakan wireless charging teman-temannya. Jadi so far sebenarnya kalau gue nggak ada iPhone 8, gue nggak ada iPhone 13, gue nggak ada iPhone 15 Pro, gue tetap bakal pakai iPhone 7 ini teman-temannya. Kelemahan terbesar dari iPhone 7 ini menurut gue secara pribadi satu dari sisi baterainya tuh cepet banget habis teman-temannya dari yang gue rasakan dan pengalaman gue selama ini. Jadi gue kadang-kadang bisa 3 kali
ngecas sehari atau bahkan 4 kali kalau gue main terus menerus teman-temannya diajak main game. Gue udah pernah nyiksa iPhone 7 ini bener-bener habis-habisan teman-temannya, tapi so far gue ngerasa memang untuk iPhone 7 sendiri kelemahannya hanya dari sisi baterai yang menurut gue udah termasuk boros ya di tahun 2024 ini, bahkan untuk pemakaian casual. Kemudian yang terakhir dari sisi suhu panas. Di compare dengan iPhone 6s dan iPhone 6, gue ngerasa untuk iPhone 7 ini sama jeleknya lah dengan iPhone 6 dan iPhone 6s ya kalau untuk dari sisi suhu panas. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 8 ke atas, gue rasa jauh kalahnya teman-temannya. Entah kenapa kalau untuk iPhone 7 tuh memang gue ngerasa bisa goreng telur sih kadang-kadang teman-temannya sampai matang loh guys. Tapi kalau untuk iPhone 8 masih aman-aman aja guys ya. Nah, selanjutnya yang paling gue suka dari iPhone 7 ini adalah dari sisi Touch ID-nya. Kalau untuk Touch ID di iPhone 7 gue ini juga masih lancar jaya, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Dan gue tuh lebih suka menggunakan Touch ID dibandingkan dengan Face ID karena menurut gue lebih simple, efektif, dan lebih cepat aja teman-temannya untuk ngebuka layarnya teman-temannya. Kadang-kadang kalau misalkan kita Face ID tuh dia kayak nggak kedetek, gue males banget teman-temannya. Nah, selama sidik jari kita bersih, gue rasa untuk buka Touch ID itu cepat banget dan ngibrit guys ya. Nah, kalau untuk iPhone 7 ini sendiri teman-temannya itu mentok di iOS 15 dan ini iOS 15.83 ya teman-temannya. Kalau untuk iPhone 7 gue ini jadi udah update di iOS yang terbaru. Jadi mungkin gue pengen sharing aja bahwa untuk hari ini iPhone 7 ini akhirnya akan gue lepas ya, dibeli sama orang lain teman-temannya jauh di luar Pulau Jawa sana guys ya. Jadi iPhone ini akan berangkat ke Kalimantan malam ini dan time to say goodbye. Thank you banget ya untuk iPhone 7 ini atas segala mungkin segala kegunaannya selama ini teman-teman. Salah satu iPhone yang sangat berbakti ya dari sisi baterai, walaupun udah soak-soakan so far masih oke, semua fungsional juga oke, layar walaupun udah pernah diganti tapi juga masih oke aja teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Semua fungsi aman, jadi sinyal aman, speaker aman, audio aman, kemudian kamera aman, tidak ada permasalahan sama sekali. Bebas reset, login logout iCloud masih aman-aman aja, tidak ada masalah sama sekali. Ini udah gua keluar ya untuk akun iCloud gua guys ya. Jadi goodbye ya iPhone 7. Gue nggak tahu mau ngomong apa sih guys ya, karena ya sedih ada sih teman-temannya, karena ini udah sempet nemenin gue ya hampir berapa lama juga ya untuk menunjang kinerja gue sehari-hari, tapi daripada nggak kepake sama sekali dan jadi rongsokan ya, bahkan tiba-tiba bisa rusak mungkin karena nggak dipakai sama sekali, jadi gue putuskan untuk gue jual ke orang lain guys ya. Dan kalau misalkan kalian tanya ke gue, sebenarnya di tahun 2024 masih oke nggak sih pakai iPhone 7? Masih oke kok, tapi jangan pemakaian berat teman-temannya, dan usahakan kalau untuk baterainya itu kalian ganti aja kalau misalkan udah di bawah 80% teman-temannya. Kalau kalian nanya ke gue, bang sekarang gue lagi pakai iPhone 7, gue pengen upgrade iPhone, upgrade-nya kemana? Kalau bisa langsung upgrade ke minimal iPhone 11 teman-temannya. Itu rekomendasi gue secara pribadi guys ya. Sekian video gue kali ini, tribute untuk iPhone 7 gue ini ya. Thank you so much untuk segala hal yang udah ditawarkan selama ini. Semoga sehat-sehat di sana ya untuk si Blacky ini warna hitam seperti ini teman-temannya. Buat yang pakai iPhone 7 di tahun 2024, boleh dong share pengalaman kalian untuk di tahun 2024 ini masih nyaman gak sih pakai iPhone 7. Sekian ya video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.